Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat meskipun kalian belajar jarak jauh atau belajar dari rumah. Baiklah, kita mulai saja untuk pembelajaran pertemuan yang kedua ini untuk materi bab 1 perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, minggu yang lalu sudah saya terangkan bagaimana penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada masa awal kemerdekaan dan pada masa Orde Lama. Sekarang kita lanjutkan bagaimana penerapan Pancasila pada masa Orde Baru dan pada masa reformasi. Baiklah, kita mulai yang pertama mengenai penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru dimulai pada tahun 1966 sampai 1998. Nah, kita bahas dulu bagaimana pergantian kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto. Era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapatkan tamparan yang keras ketika terjadi peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Nah, peristiwa ini membawa dua akibat. Yang pertama, PKI dibubarkan. Yang kedua, kekuasaan Presiden Soekarno dilengsarkan. Nah, Presiden Soekarno pada tahun 1967 akhirnya tersingkir dari arena perpolitikan nasional, sehingga kemudian terjadilah pergantian kepemimpinan yang secara singkat antara tahun 1966 sampai 1968. Ini namanya masa transisi, yaitu pergantian kepemimpinan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto. Nah, ketika Jenderal Soeharto terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, nah, era ini kemudian dikenal sebagai era Orde Baru, di mana Orde Baru ini mempunyai visi, yaitu ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis.
Nah, Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai sesosok manusia yang mampu mengeluarkan bangsa ini keluar dari keterpurukan. Hal ini dikarenakan beliau berhasil mengubarkan PKI yang ketika itu menjadi musuh utama negeri ini. Selain itu, beliau juga berhasil menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat. Itulah beberapa anggapan yang menjadi dasar kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Nah, pada masa Presiden Soeharto, pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan berkesinambungan yang dituangkan dalam GBHN, sehingga pembangunan berjalan pesat di segala bidang kehidupan. Inilah yang merupakan keunggulan daripada Orde Baru. Namun, harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud karena sebenarnya tidak ada perubahan yang substantif dari kehidupan politik di Indonesia. Antara Orde Baru dengan Orde Lama sebenarnya sama saja, yaitu sama-sama otoriter. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Pada masa ini, kebebasan berpolitik dibatasi. Hanya ada 3 partai saja, yaitu P3, Golkar, dan PDI. Juga dibatasinya kebebasan pers dan berpendapat. Terjadi penculikan aktivis yang kritis terhadap pemerintah, dan terjadilah pelanggaran HAM. Nah, ini merupakan kelemahan daripada Orde Baru. Nah, dari uraian di atas, maka bisa kita simpulkan bahwa pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Kenyataan yang terjadi, demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran. Pada tahun 1998 berakhirlah kekuasaan Orde Baru. Hal ini diawali dengan adanya krisis moneter dan adanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hingga akhirnya terjadilah aksi demonstrasi besar-besaran dari rakyat Indonesia, mahasiswa, sehingga akhirnya berhasil melengsarkan Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Sehingga dengan lengsernya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 ini, Indonesia memasuki masa yang baru, namanya masa reformasi. Lalu bagaimana penerapan Pancasila pada masa reformasi? Baiklah, sekarang kita membahas yaitu penerapan Pancasila pada masa reformasi. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila pada masa reformasi ini tidak dihadapkan lagi pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Nah,
kehidupan yang serba bebas ini membawa dua akibat, yaitu akibat positif dan akibat negatif. Kita bahas dulu, yaitu akibat positif dari kebebasan pada masa reformasi. Nah, kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam, dari mulai kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan lain-lain sebagainya. Nah, kebebasan ini di satu sisi dapat memicu kreativitas masyarakat. Namun di sisi lain, kebebasan ini juga mendatangkan akibat negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Lalu apa akibat negatif yang ditimbulkan dengan adanya kebebasan pada masa reformasi ini? Nah, munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, sehingga dapat memicu terjadinya perpecahan dan lain sebagainya. Kemudian tantangan lain yang dihadapi Pancasila dalam masa reformasi ini juga menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga. Ini ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah, adanya tawuran antar pelajar, adanya tindakan kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, peristiwa-peristiwa ini telah banyak menelan korban jiwa. Kemudian, selain tantangan-tantangan di atas, perkembangan dunia yang sangat cepat mendasar serta berpacunya pembangunan bangsa-bangsa ini juga menjadikan tantangan bagi Pancasila di era reformasi ini. Maka diperlukan kewaspadaan dan kesiapan kita untuk menanggulangi penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila. Demikianlah materi pada pertemuan hari ini. Saya cukupkan sekian. Selamat belajar, dan setelah kalian memahami dari materi yang saya sampaikan pada hari ini, kalian bisa mengerjakan latihan-latihan soal untuk materi penerapan Pancasila pada masa Orde Baru dan penerapan Pancasila pada masa reformasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.